Teteh berangkat ya? Nggak sarapan dulu? Sudah. Ya udah, hati-hati di jalan ya, Nak. Ya, Bu. Namaku Ratih, seorang mahasiswi keguruan di salah satu perguruan tinggi yang ada di Denpasar. Selain kuliah, aku mengisi waktu dengan menjadi seorang guru tari. Di sini, aku menemukan wadah untuk menggali bakat dan minatku. Adik-adik, latihannya cukup sampai di sini ya hari ini. Dan untuk minggu depan kita ada tarian baru nih. Tarian apa, Bu? Yaitu tariannya Legong Keraton. Ya udah minggu depan aja deh Ibu Guru jelasin. Dan sekarang adik-adik boleh pulang. Sampai jumpa minggu depan ya. Oke. Hati-hati ya. Hati-hati. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Kayak Gina kenapa? Bu Guru, tari Legong Keraton itu tari apa? Dulu, waktu masih kecil, sangatlah beda cara guruku mendidikku. Selain melatih gerakan, mentalku juga diasahnya. Terbukti, aku selalu tampil percaya diri di setiap penampilanku. Lalu, apa yang kurang dari apa yang telah kupelajari selama ini? Dar! Kok bengong? Lagi mikirin apa? Ya, ditanyain. Teteh, bantuin aku dong. Aku udah suruh buat tugas artikel tentang kesenian. Kamu kan guru tari. Ikut aku ya. Oh, jadi gitu. Cuman gara-gara pertanyaan murid kamu yang nggak bisa kamu jawab, kamu jadi bingung gini. Ya mau gimana lagi? Aku mulai berpikir kalau tari Bali itu bukan sekedar gerakan. Aku yang sebagai pengajar harusnya aku ngisi diriku sendiri dulu, baru aku nuangin ke murid-muridku. Terus, rencana kamu gimana? Dari sekian banyak buku yang aku baca, ini masih kurang. Dan aku mau nanya ke Profesor Dibia, karena dia itu salah satu master tari Bali juga. Oke, sebagai teman yang baik, besok aku temenin kamu deh buat ketemu sama Prof. Dibia. Ya, kan perlu juga buat tugasmu. Ya, tapi kan aku mau bantu juga sebagai Bantu teman ngapain? kamu. Ya, buat ketemu sama Prof. Dibia lah. Bantuin itu aja. Ya, kan kita sama-sama perlu. Kamu perlu buat ketemu dia dan aku juga ngapain? Kamu yakin kita masuk kampus orang? Kan kita nggak macam-macam, cuma nyari info aja kok. Iya sih, tapi kan aneh aja rasanya. Ya, masuk aja yuk. Di Gedung Cendra Maju. Oh iya. Semua Makasih makasih ya, Kak Kak. ya. Sama-sama. Ya, mari.
Oh iya. Selamat pagi, Prof. Oh, pagi. Iya. Perkenalkan, saya Rate. Saya Jasmine, Prof. Ya, ada apa? Saya mahasiswa dari pendidikan guru dan Aha. ini Jasmine mahasiswa dari jurusan jurnalistik. Ya. Sebenarnya kami bukan mahasiswa dari kampus ini, Ya. tapi tujuan kami ingin mewawancari Prof Dibia Aha. tentang tarian Bali yang sudah terdaftar di UNESCO. Aha. Apakah berkenan kami wawancarai? Oh, ya, dengan senang hati. Ayo, kita duduk di sana, Iya, yuk. terima kasih, Ayo, Prof. mari. Ya. Jadi begini, 9 tari Bali yang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia itu terdiri dari 3 kelompok tari Bali. Yang pertama dari kelompok Wali, yang kedua dari kelompok Bebali, dan yang ketiga dari kelompok Bali-Balihan. Di kelompok pertama itu ada tari Sangyang, ada tari Rejang, ada tari Baris Gede. Ketiganya ini merupakan tari-tarian yang harus ditampilkan di dalam pelaksanaan upacara agama, khususnya upacara agama Hindu dalam kategori upacara sedang sampai besar. Kemudian di kelompok kedua, Bebali, di sana ada gambuk, ada wayang wong, ya, ada topeng sidakarya. Ketiga-tiganya ini merupakan drama tari, yaitu tarian yang berlakon. Ya, dikatakan Bebali karena fungsinya dia itu sebagai pengayat dari pelaksanaan upacara itu sendiri. Di kelompok ketiga itu ada 3 tarian, yaitu ada tari Legong Kraton, ada Barong Kuntis Raya, dan Joget Bumbung. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa yang namanya tari Bali-Balihan itu bisa diadakan kapan saja, di mana saja, dan fungsi utamanya adalah menghibur. Dalam kaitan pengusulan tari-tarian ini ke UNESCO, Denpasar mendapat pengatasnamaan terhadap tari Legong Kraton. Karena dalam kenyataannya di Denpasar banyak tumbuh seke-seke legong yang sampai sekarang ini masih aktif. Bentar ya. Ya. Halo. Halo, pagi Prof. Ya. Kami hanya mau info kalau kami sudah di rumah Bapak. Sebentar lagi ya. Baik, Saya lagi ada wawancara ini. Ya, sebentar saya ke sana. baik kami tunggu Prof. Terima kasih. Sama-sama Prof. Dek, maaf ya. Setengah jam lagi saya ada wawancara di rumah. Hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang ke-9 tari Bali ini. Nanti kalau adik berdua kurang informasi, datang aja ke rumah. Ya. Aduh, Prof, terima kasih banyak. Iya. Maaf mengganggu waktunya. Oh, Prof. nah. Saya bangga sekali melihat anak-anak muda yang masih sangat peduli dengan tradisi budayanya. Ya. Ya, terima kasih, Ayo. Prof. Hati-hati. Sampai jumpa ya. Iya. Yuk. Makasih. Oh iya, Prof. Maaf lagi sekali, saya lupa menanyakan terkait dengan Legong Kratonnya. Aha. Kira-kira siapa yang bisa kami wawancarai, Prof? Banyak, tapi saya sarankan adik datang ke Ibu Dayu Wimba saja. Ibu Dayu Wimba. Iya, dia tahu banyak tentang tari Legong Kraton. Swastiastu, nggih. Apa benar iki kediaman Bu Dayu Wimba nggih? Ya, benar. Oh ya, perkenalkan, saya Rate. Jasmine. Ya, saya sendiri anaknya dari Sasani. Ada bisa saya bantu? Oh ya, tujuan kita ke sini dapat info dari Prof Dibianya untuk menanyakan tari Legong Kraton bersama ibunya nih, Kak. Oh, nggih. Kebetulan ibunya sedang baca buku di dalam. Mari saya antar ke ibunya. Terima kasih. Ya, dari Prof Dibia ya. Yang di Prof Dibia. Baik, Ibu cerita dulu sedikit ya, gambaran secara umum tentang tumbuhnya legong ya. Sebelum dinamakan Legong Kraton, legong saja dulu itu dari babat dalam Sukawati.
yang bernama Idewa Madya Agung Karna ya. Hasil mimpi beliau itu di sebuah semedi di Pura Payagan Agung. Dan semedi itu beliau mimpi diturunkan 2 bidadari cantik gitu. Bergemerlapan dengan busana-busana, pernak-perniknya itu semua mewah gitu. Membawa kipas juga sudah waktu itu. Nah, dari hasil mimpi beliau itu kaget ya, ada apa ini? Nah, akhirnya bendesanya beliau ya, bendesa dipanggil untuk memanggil seniman-seniman untuk menyampaikan hasil mimpi itu bagaimana bisa ditransformasikan ke dalam sebuah tari. Itu dibangun sekarang dilinggihkan ya, diistanakan di pura itu. Jadi menjadi legong. Nah, berkembanglah dari masing-masing seniman ini panggil bagaimana bisa legong itu bisa berkembang gitu. Pulanglah ini seniman-seniman itu ke masing-masing desa, jadi membangunlah legong itu ya, akhirnya sampai pentas ke Jawa. Nah, dari Jawa itu supaya ada nama juga legong-legong itu, supaya tidak legong saja semuanya legong, akhirnya diberikan nama oleh Syah Karangasem dengan Solo gitu. Jadi diberikan legong Kraton. Jadi hubungannya raja antar raja. Karena legong ini kan memang tontonan khusus untuk raja-raja sebagai hiburan. Nah, tontonan itulah sekarang menjadi berkembang hidup lah. Nah, seperti di Badung ada, seperti di Denpasar juga ada. Di mana tarian ini sebelumnya ditarikan dulu oleh penari satu yang berperan sebagai emban, itu namanya condong. Kemudian gerak-gerak tarinya juga akan berbeda. Kostumnya, struktur tarinya juga akan berbeda dengan legong yang berperan sebagai raja dan putri gitu. Nah, struktur legong ini juga akan yang menunjukkan bahwa nanti legong itu berakhir dan kemudian akan disusul dengan 2 putri sebagai pemeran raja dan putri, itu namanya legong. Itu ada tandanya pemberian kipas. Nah, pemberian kipas itu ini akan melanjutkan karena identitas legong itu juga ada di kipas itu. Tidak boleh tanpa kipas karena itu merupakan sudah ini ya, kalau tidak ada kipas tidak legong namanya gitu. Dan sebelum masuk ke tema dia ada struktur tarinya, ada pengawak dulu yang menunjukkan kelenturan tubuhnya, kemudian ada pengecetnya, energiknya, bagaimana akan dia bisa memasukkan peran nanti, kelenturan tubuh ada, ekspresinya ada, seledetnya apalagi ya, semua ini ada makna, maksudnya apa, tujuannya apa gitu. Ada batil maya, nah baru akan mulai tema lasem itu masuk gitu. Nah, kemudian ada romantisnya, ada unsur perangnya juga ada di sana. Dan terakhir di lesem ini ada pemeran condong itu akan menggambarkan dia burung gagak. Jadi memberikan suatu pertanda peperangan bahwa mereka Raja Prabu Lasem ini akan berangkat perang, pasti akan ada tanda menang atau kalah. Nah, burung gagak inilah memberikan tanda dia memuntahkan darah. Itu ada di bagian akhir di peperangan legong Lasem. Begitu adik-adik cerita legong keratonnya yang ibu dapatkan dan ibu pelajari sejak mengenal tari. Terima kasih banyak nih Ibu Dayu, Ya. Mbak juga. Ya. Akhirnya Ya. saya tahu dan gimana nih ke legong keraton dan jawaban untuk adik-adik saya juga. Kamu nggak sekalian nanya tentang tarian yang lain? Oh iya, Mbak Dayu, kira-kira ada gini nggak rekomendasi untuk wawancara barongketnya? Oh iya, ada. Namanya Bli Eka dari Banjar Kerobokan, Desa Munggu. Nah, kita udah sampai nih. Terus mana? Ya kita cari tahu dulu, kan infonya sampai sini aja. Yuk.
tak barong tuh? Iya ya, masuk yuk. Yuk. Permisi. Swastiastu. Swastiastu. Nggih, swastiastu. Swastiastu, nggih. Beli. Benar nggak niki rumahnya Beli Eka? Oh, benar, dengan saya sendiri. Ada yang saya bisa bantu? Tiang Rate. Saya Jasmine. Nggih. Kita ke sini dikasih informasi Beli Ekanya dari Mokdayu Sasrani nih ke. Maksud tujuan dan kita ke sini tuh pengen tanya-tanya tentang barongket Kunti Seraya nih kan. Ya. Kalau gitu kita ngobrol di sebelah aja yuk. Karena sini banyak ada orang mati, biar gak terganggu ntar. Oh, nggak apa kok Beli, kita bisa nunggu di sini sampai selesai. Santai aja. Yuk, sebelah saja yuk. Gini semua Beli. Jadi gimana? Saya mulai dari mana nih? Jadi gini Bli, kita berdua sudah bertemu nih bersama Prof Dibia dan juga Mbok Dayunya. Tujuan kita ini sama nih Bli, pengen lebih tahu gimana sih makna dan filosofis tari Bali nih. Dan untuk saat ini juga kita fokusnya di barongket Kunti Serayanya, karena dari Prof Dibia tarian niki katanya sudah terdaftar di UNESCO. Gitu kan. Oh gitu. Oh, tunggu dulu ya. Silakan minum dulu ya, minum. Aduh, jadi ngerepotin ya, nih Bli. Nggih. Gak apa-apa, santai aja. Sama Bli. Minum dulu. Nggih. Ya saya sambil cerita aja nih ya. Nggih. Oh ya Bli, sebentar. Mau izin rekam ya Bli? Oh ya, gak apa-apa. Barong yang kalau di Bali diartikan itu adalah dua nama. Yang pertama disebut dari beruang dan raja hutan adalah singa. Kalau dikaitkan dengan agama, barong itu adalah banas seperti raja. Ya. Nah, kebetulan nih, Beli kan ada teman juga di sini yang ngajak latihan tadi. Kebetulan dia juga banyak tahu tentang barongket Kunti Seraya itu. Tak ajak temannya sini ya. Boleh ya Bli. De. Mayo lo De. Memang De, enggak lu De. Halo, Kak. De Radi. Jasmine. De Radi. Kenapa? De, ini timpa dan akon tentang barongket Kunti Seraya, De. Coba diri jelas, De. Nanti dah. Kentan ya, barong Kunti Seraya niko itu sajiannya untuk pariwisata tentunya. Itu dibuat oleh seniman Singapadu, Bapak Gredek sama seniman-seniman lainnya. Cerita sendiri itu mengenai ketakutan Dewi Kunti sebenarnya. Awalnya dari cerita Mahabharata masuk ke drama Penyalon Larangan di Bali. Hubungannya ke Dewa Siwa dan Dewi Durga. Saat Dewi Uma dikutuk oleh Dewa Siwa menjadi Dewi Durga, turun ke bumi. Nah, antek-anteknya ini itu pro terhadap Korawa. Jadinya di sanalah ketakutannya Dewi Kunti. Akhirnya Dewi Kunti ke kuburan untuk meminta bantuan Dewi Durga. Nah, di bantuannya itu bisa asalkan ada syaratnya pasti kan. Iya. Nah, syaratnya itu adalah menyerahkan salah satu anaknya, yaitu Sahadewa diserahkan oleh Dewi Kunti menjadi sesajen lah untuk Dewi Durga. Dewi Durga minta ke Sahadewa untuk memastu itu mengembalikan Dewi Durga menjadi kembali Dewi Uma. Cuman Sahadewa nggak mau karena dia tidak berhak untuk mengembalikan dewa menjadi dewa lagi, dia tidak berani. Di sanalah Dewa Siwa turun, kayak dirasukin gitu. Akhirnya Sahadewa lah yang berjelmaan dari Dewa Siwa untuk mengembalikan Dewi Durga menjadi Dewi Uma. Kurang lebihnya seperti itu tentang cerita barong Kunti Seraya. Ya, untuk Beli Eka dan juga Beli Radi, terima kasih banyak Niki untuk informasinya, benar-benar jelas dan padat banget Niki yang dapat ilmunya Niki. Iya, sama-sama. Jasmine aja yang bukan dari Bali kayak bengong banget denger cerita dari Beli Radi dan juga Beli Eka. Nah, habis ini kalian mau kemana nih? Kita rencananya sekarang mau nyari informasi tentang joget bumbung Bali nih Beli, tapi kita nggak tahu harus kemana. Mungkin Beli Radi dan juga Beli Eka ada yang tahu nggak sih informasi tentang seniman joget bumbung itu? Oh, kalau penarinya sih banyak ada, tapi yang filosofisnya tuh kurang tahu deh.
Tahu deh. Coba gini. Coba cari Bapak Ketut Daton kalau nggak salah. Bapak Ketut Daton itu dari desa Kaliakah di Jembrana. Mungkin beliau bisa membantu memberikan beberapa wawasannya tentang joget bumbung. Wah, Jembrana. Kamu tahu itu di mana? Kalau Jembrana tahu, tapi lumayan jauh sih. Tapi feelingku perjalanan kita pasti bakalan seru. Kamu yakin? Yakin. Iya. Ya, kami melanjutkan perjalanan ini dengan hati yang penuh semangat. Di atas jembatan ini, aku merasa seolah berkelana di antara langit dan bumi. Melampaui batas-batas kota dan masuk ke dalam alam yang begitu indah. Terus kita kemana sekarang? Dah, jalan aja yuk. Namun, meski perjalanan ini penuh keindahan, ada satu hal yang kami tahu pasti. Di balik cakrawala, masih ada misteri yang menunggu. Dan itulah yang membuat perjalanan ini begitu mendebarkan. Udah mau gelap nih, kita bermalam di sini aja kali ya. Aduh, nggak ada sinyal lagi. Coba pakai HP-mu. Nih. Gimana dong? Kita nggak tahu kita lagi ada di mana. Udah, sabar-sabar. Kita jalan aja dulu. Siapa tahu di depan ada desa. Apa? Yuk. Itu ada mobil. Stop. Tapi gek ke asing tumen tiang nepuin gek. Nggih Bu, tiang Rate saking Denpasar, niki teman tiang Jasmine saking Jakarta nika Bu. Enten api. Niki Bu tiang jagi ngerah info tentang Pak Ketut Daton saking Kaliakah nika Bu. Pih joh nih. Ampun petang antesan niki. Kangen malu nginep nge ke rumah ibu malu benyang ada tiang kamilat yang kepekan. Tan ngerepotin nikah nge Bu. Dan api pandang paling gek aja dua niki nge. Kalian ngomongin apa sih? Ini ibunya nyuruh nginep di rumahnya sekarang. Hah? Seriusan? Emangnya aman? Harusnya sih aman. Ayo kangen di belakang saya ajak siap-siap ibu Hah? Serius? Naik ini? Mana bau lagi? Gak mau aku jalan kaki aja. Hah? Hush. Bu Tut, makasih banyak bantuannya. Iya Bu, makasih banyak ya Bu. Jasmine juga mau minta maaf sama Bu Tut dan juga Beli Kadek karena Jasmine sempat curiga kemarin. Nah, sing kengken kan pertama kali Ibu ketemu aja gek, wajar curiga. Kang Wan metu kedini kena ngata gek, Ibu kal kepeken jani. Semoga aku alih gek bang tepuknya di jalan. Nggih, setongkara Bu Tut, suk semua nggih. Sama Bu.
Oh, Swastiastu. Oh, nggih, Swastiastu. Ya, Dek, ada apa? Permisi Pak, numpang nanya. Bapak tahu nggak rumahnya Pak Ketut Daton yang dari desa Kaliakah nika? Oh iya, Dek, kebetulan ini dah sanggarnya Pak Ketut Daton. Oh. Kalau gitu Pak Ketut Datonnya ada nggak di rumah? Ya, ada lagi sebentar aja datang. Kalau begitu, mari dulu, Dek. Ayo, Pak, Dek. masuk semua. Ayo, Dek, silakan Masuk Dek. semua, Pak. Ya. Oh ya, Dek. Adik berdua ini siapa ya, tumben? Oh iya, kami sampai lupa perkenalan, Pak. Perkenalkan, Tiang Ratih dari Denpasar, Niki Jasmine dari Jakarta, Pak. Maksud tujuan kami ke sini ingin tanya-tanya tentang tarian joget bumbungnya, Nika. Oh, tentang joget bumbung. Oh, makanya. Itu patutnya sudah datang. Wah, kebetulan. Nggih. Nggih, patut. Nggih, Swastiastu, Pak Tut. Nggih. Gini Patut, ini ada adik-adik, ini ada Ratih, ini Jasmine dari Denpasar, mau mengenal tentang joget bumbung. cocok uli di Bandung, main ke negara. Iya Pak, pengen tahu langsung dari ahlinya Nika. Jadi nanti Patut, ini joget bumbung itu kan ada dua suku kata joget dan bumbung. Joget itu namanya adalah kalau di kosakata umum atau kosakata umum itu adalah tari. Umum semuanya. Mungkin adik sudah kenal joget itu tari. Jadi tarian yang diiringi oleh bumbung itu sendiri. Inilah seperti yang dilihat di ya, terbuat dari bambu yang dibikin untuk membentuk bumbung. Nah, joget bumbung itu merupakan seni partisipatif karena joget itu menari untuk memikat, mengajak penonton untuk menari. Dan kalau lebih jelasnya lagi, ini sebenarnya ada kaitannya dengan muda-mudi. Jadi pemudinya penari, pemudanya sehingga dikhususkan sebenarnya dari remaja sampai yang dewasa ke atas, tidak diuntukkan untuk anak-anak. Ini di bawah umur. Semua sebenarnya bentuk tarian hiburan itu kalau di Bali namanya Bali-Balihan. Untuk tontonan. Ya, jadi dulu itu kan ini sebagai satu-satunya hiburan. Kalau zaman dulu itu kan jarang sekali hiburan, apalagi di negara. Makanya mungkin ada yang tahu di negara punya alam-alam gini kan, musiknya alam gitu kan. Jadi dan masyarakatnya sebagai petani kebun lah gitu kan. Setelah panen cengkeh banyak gini kan lain sebagainya dari padi hibur lah, betul hiburan seperti ini. Nyoget gitu, menari bersama. Jadi, kalau ke belakang sekarang istilah kan ada tanggap kalau bahasa Indonesianya upahan artinya dicari oleh masyarakat yang mempunyai acara ya. Jadi menghibur ya pada saat yadnya, kalau di Bali yadnya upacara keagamaan itu kan. Saya kira gitu Pak Tut ya. Jadi adik-adik saya kira gitu kurang lebihnya. Jadi tentang sekilas tentang joget bumbung. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya nanti ya. Pak Tut, serang Pak Tut, Niki terima kasih ilmu dan penjelasannya sangat jelas banget yang dapat informasinya. Pak Tut yang pamit nih, ampun sore mau ke Denpasar yang nggak jauh nih Kak. Pak Tut Jasmine juga mau bilang terima kasih dan pamit pulang ya. Oh, nanti adik pulang sama siapa? Kita naik bus nih Kak Pak Tut, kebetulan kita suka petualangan. Nanti hati-hati ya. Ya, terima kasih juga. Pamitnya, semua ilmunya Niki sangat membantu banget. Aku gak nyangka bisa lewatin semua ini. Kamu hebat, Jasmine. Capek juga ya. Tapi gak sebanding dengan apa yang aku dapatkan.
Jadi gak sabar buat next journey. Aku bakalan hibernasi deh malam ini. Tapi seru kan? Gak bakal aku lupain sih. Yang penting tugasmu kan dapat.